Shalom, apa kabar hari ini? Ibu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat. Pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia yang terdiri dari rangka, sendi, dan otot. Kali ini, kita akan belajar tentang gangguan pada sistem gerak. Adapun kompetensi dasar, yang pertama, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang kedua, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, membuat karya tentang gangguan pada sistem gerak. Yang kedua, melakukan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nilai karakter yang ingin dikembangkan adalah disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab misalnya mengerjakan tugas yang diberikan dan menjaga kesehatan sistem gerak. Disiplin misalnya mengikuti pelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Gangguan pada sistem gerak dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, dan kecelakaan. Berikut ini contoh-contoh gangguan yang terjadi pada sistem gerak. A. Gangguan pada sistem gerak. Yang pertama, keseleo. Keseleo adalah cedera pada ligamen. Sendi dapat terlepas pada tempatnya sehingga ligamen putus atau robek. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan ataupun ketika melakukan olahraga berat. Yang kedua, artritis. Artritis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Artritis dapat terjadi karena banyak mengangkat atau membawa beban terlalu berat atau infeksi mikroorganisme. Yang ketiga, osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi keropos dan mudah retak. Penyebabnya yaitu karena kekurangan kalsium. Penyakit ini mudah terjadi pada orang yang lanjut usia. Yang keempat, rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak. Hal ini terjadi karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Kelainan ini dapat terlihat dari kaki yang berbentuk huruf O atau huruf X. Yang kelima, patah tulang atau fraktura. Patah tulang dapat terjadi karena benturan atau tekanan yang terlalu keras atau kecelakaan. Sebagai organ yang hidup, tulang mempunyai kemampuan untuk membentuk jaringan yang baru, untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Oleh karena itu, penderita patah tulang, terutama jika masih muda, dapat sembuh kembali. Yang keenam, kelainan postur tulang belakang. Kelainan tulang ini dapat terjadi karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Contoh akibat kebiasaan posisi duduk yang salah adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang melengkung ke samping, sehingga tubuh ikut melengkung ke samping. Lordosis adalah kelainan tulang belakang bagian perut melengkung ke depan, sehingga tubuh membungkuk. Kifosis adalah kelainan tulang belakang melengkung ke belakang, sehingga bagian perut tampak maju. Yang ketujuh, penyakit dan kelainan otot. Penyakit dan kelainan otot diantaranya adalah yang pertama, atrofi. Otot lemah dan tidak berkembang. Yang kedua, distrofi otot. Penyakit bawaan yang ditandai oleh semakin usangnya otot. Yang ketiga,
hipertrofi, pembesaran otot yang umumnya dialami oleh atlet. Yang keempat, tetanus, kekejangan otot yang berlangsung terus-menerus, terutama pada otot rahang. Yang kelima, kram otot, kekejangan otot yang terjadi berulang kali akibat kontraksi otot yang tidak terkendali. B. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang, sendi, dan otot antara lain: yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat untuk memperkuat tulang, sendi, dan otot. Makanan yang banyak mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor baik untuk membentuk tulang yang kuat. Yang kedua, berjemur di bawah matahari pagi untuk membantu pembentukan vitamin D oleh tubuh. Berjemur dapat dilakukan selama 10-15 menit sehari sebelum pukul 10 pagi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur agar sendi dan otot terlatih melakukan gerakan. Yang keempat, melakukan fisioterapi atau latihan fisik bagi penderita kelainan postur tulang belakang. Demikian pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas yang ada di buku cetak halaman 28, lalu dikumpulkan di classroom. Sekian pertemuan kita hari ini. Salam sehat.